Salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara umat ini, masalah bid'ah. Kita ini kalau ke sunnah selesai. Kalau umpamanya semuanya kita ribut, ente bilang bid'ah hasanah, ana bilang bid'ah dolala, gimana nih? Ini aja gampang. Nabi itu ngamalin enggak, udahlah, bismillah, selesai. Daripada kita ribut, udah yang Nabi amalkan kita amalkan, yang enggak. Ini namanya egois dan Wahabi ingin menang sendiri. Yang benar itu begini. Kalau kita ingin bersatu, umat Islam ingin bersatu, kalian para Wahabi berhenti tuduh bid'ah, sesat dan syarak syirik. Selesai, hidup akan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Ustadz Wahabi menegaskan bahwa akar perpecahan umat Islam itu gara-gara Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja melakukan bid'ah. Jadi kata para Wahabi, jika ingin bersatu, maka apa yang dilakukan oleh Nabi lakukan, dan yang ditinggalkan oleh Nabi tinggalkan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan Nabi itu dikerjakan, maka itu bid'ah, sesat, masuk neraka, dan itu menjadi penyebab perpecahan. Sekilas ucapan ini adalah benar, tetapi kalau kita teliti kembali maka sebenarnya ucapan ini penuh ketidakadilan di dalam berpikir dan penuh dengan cuci otak. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti haram, bukan berarti bid'ah, sesat, masuk neraka. Bukan begitu cara beragama. Sebenarnya inti dari perkataan Ustadz Wahabi ini adalah kalau kalian ingin bersatu, kalau umat Islam ingin bersatu, kalian para aswaja harus ikut faham kami, yaitu faham Wahabi. Apa yang kami bid'ahkan harus kalian tinggalkan. Apa yang menurut kami syirik, menurut Wahabi syirik, menurut Wahabi bid'ah, tinggalkan. Apa yang menurut Albani doifkan. Hadis yang menurut Albani lemah, lemahkan. Pada intinya seperti itu. Artinya orang yang berbeda dengan Wahabi, orang yang tidak sama dengan pemikiran Wahabi, kalau ingin bersatu maka harus ikut Wahabi. Maka untuk menanggapi pernyataan dan perkataan Ustadz Wahabi tersebut, kami mengatakan seperti ini. Agar umat Islam tidak terpecah, agar kita tidak terpecah, maka kalian para Wahabi berhenti membid'ahkan amaliyah yang bukan bid'ah. Insya Allah umat Islam akan rukun. Insya Allah hidup ini akan tentram. Karena faktanya memang perpecahan di tengah masyarakat, gejolak di tengah masyarakat itu berawal dari ustadz-ustadz Wahabi yang terus menuduh bid'ah, sesat, masuk neraka, amaliyah yang sebenarnya bukan bid'ah. Sudah dijelaskan dalilnya, sudah dijelaskan argumennya, sudah dijelaskan kerangka berpikirnya, tetapi oleh ustadz Wahabi tetap saja dituduh bid'ah, sesat, syirik, masuk neraka. Kemudian ketika kajiannya ditolak oleh masyarakat, para Wahabi ini bilang ternyata aswaja anti toleransi, ternyata aswaja itu keras kepada sama muslim. Padahal penolakan itu berawal dari para Wahabi yang menuduh bid'ah, amaliyah yang tidak bid'ah, menuduh syirik, amaliyah yang tidak syirik. Itu permasalahannya. Bahkan saking parahnya ustadz Wahabi itu, sebagian ustadz Wahabi itu melarang jemaahnya duduk bareng dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan masyarakat NU, karena menurut mereka masyarakat NU itu ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Andaikan Wahabi itu menerima perbedaan, ya insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan lebih maju. Contoh kecil saja, misalnya acara Maulid Nabi atau acara tahlilan ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tahlilan
itu boleh-boleh saja, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang melakukan tahlilan, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyesatkan orang yang tidak tahlilan. Misalnya ada orang yang tidak tahlilan, tidak masalah, itu bukan hal yang menyebabkan orang menjadi masuk neraka, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertoleransi kepada orang yang beda dengan dia, yaitu orang yang tidak melakukan tahlilan. Coba kita lihat para Wahabi tidak tahlilan, tidak melakukan tahlilan, sekaligus dia menyesatkan orang yang melakukan tahlilan. Nah, di sini permasalahannya. Jadi Wahabi itu sebenarnya anti toleransi. Wahabi itu yang sebenarnya anti perbedaan. Kalau ingin bersatu, maka harus ikut pemahaman Wahabi, maka harus ikut ajaran Wahabi. Apa yang oleh Wahabi dibid'ahkan harus bid'ah, karena menurut Wahabi itu adalah wakil Rasulullah. Apa yang dibid'ahkan oleh Wahabi berarti itu diwakilkan Rasulullah. Nah, pemikiran seperti ini Wahabi itu dapat dari mana? Tapi mau dibilangin bagaimanapun, Wahabi itu tetap ngotot dengan pendapatnya sendiri. Wahabi akan bilang begini, oh tahlilan itu memang bid'ah, Maulid Nabi itu memang bid'ah, Yasinan itu memang bid'ah, sesat, masuk neraka, kan seperti itu. Berarti ya memang sebenarnya yang bermasalah itu Wahabi yang bikin perpecahan, Wahabi yang bikin masyarakat itu gaduh. Ya, permasalahannya memang ada di Wahabi. Di semua negara memang seperti itu. Wahabi permasalahannya. Kata kalian tahlilan, yasinan, maulid nabi itu memang bid'ah, tapi menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah semua itu bukan bid'ah, bukan sesat, bukan masuk neraka. Mana dalilnya? Banyak dalilnya, sudah kami jelaskan di banyak video. Tetapi Wahabi tetap ngotot bahwa amalan-amalan tersebut adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Kemudian Wahabi itu akan bilang dan ngotot bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah sesat, masuk neraka. Maka jawaban kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, loh, Imam Syafi'i yang bilang bahwa ada bid'ah hasanah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mahmudah, terpuji, ada bid'ah madmumah, tercela. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Berarti orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah itu memahami hadis Rasulullah sesuai dengan faham ulama salaf. Lalu kita tantang para Wahabi, sebutkan nama satu saja ulama salaf yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Lalu nanti para Wahabi itu barangkali akan menyebut nama Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin. Loh, mereka ini semua Ibnu Taimiyah, Albani, Ibnu Utsaimin, bin Bas itu bukan ulama salaf, wahai Wahabi. Itu ulama kholaf, itu ulama belakangan. Lah kenapa kalian itu mengaku sebagai pengikut ulama salaf, tetapi perkataan pendapat yang diikuti adalah pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Albani, bin Bas, Ibnu Utsaimin. Lah berarti kalian itu berdusta mengaku sebagai pengikut ulama salaf, tetapi faham ulama salaf kalian bantah, kalian tuduh sesat seperti pendapat Imam Syafi'i. Loh, bagaimana kalian ini? Mungkin Wahabi akan bilang, loh, kata Rasulullah semua bid'ah adalah sesat. Itu menurut pemahaman kalian, itu menurut pemahaman syekh kalian terhadap hadis Rasulullah. Tetapi menurut pemahaman ulama salaf seperti Imam Syafi'i, hadis tersebut pemahamannya beda. Pemahamannya tidak sama dengan pemahaman kalian, tidak sama dengan pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah, Albani dan lain sebagainya. Sekarang kalian pilih yang mana? Pilih pemahaman ulama salaf Imam Syafi'i atau pilih pemahaman ulama belakangan yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, bin Bas dan Utsaimin dan lain sebagainya. Ayo pilih. Kalau memang memilih pendapat Syekh Ibnu Taimiyah berarti kalian bukan salafi tetapi Wahabi atau Taimi. Kemudian tanggapan kami untuk ucapan Wahabi atau perkataan Wahabi yang mengatakan apa yang dilakukan Nabi lakukan, apa yang ditinggalkan oleh Nabi jangan lakukan. Nah, tanggapan kami adalah bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah
Itu bukan berarti haram, bukan berarti bid'ah, sesat masuk neraka, tidak demikian. Dalam sebuah hadis dijelaskan begini, bahwa kata Rasulullah, apa yang diperintah untuk kalian itu kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu bunyinya seperti itu, bukan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tetapi apa yang dilarang itu jangan lakukan, apa yang diperintah lakukan. Tidak ada hadis yang berbunyi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan, nggak ada. Karena kalau konsep ini diterapkan kepada hukum Islam, maka ini akan kacau. Banyak hal yang sebenarnya tidak ada di zaman Nabi dan pada zaman sekarang itu butuh kita lakukan.